Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penghentian sementara dana desa dan memerintahkan pengusutan segala bentuk penyelewengan terkait alokasi dana tersebut. Langkah ini diduga diambil untuk memastikan penggunaan dana desa benar-benar sesuai dengan peruntukannya, yaitu meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Keputusan ini kemungkinan diiringi dengan evaluasi dan audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana desa. Presiden juga meminta agar pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian Desa dan aparat penegak hukum, bekerja sama untuk menindaklanjuti temuan penyalahgunaan dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Langkah Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan sementara penyaluran dana desa dan mengusut penyimpangan dianggap sebagai langkah tegas untuk memperbaiki tata kelola anggaran. Banyak pihak menyambut baik kebijakan ini, dengan harapan dapat menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana desa. Namun, keputusan ini juga menimbulkan kekhawatiran, terutama di kalangan aparat desa dan masyarakat yang bergantung pada dana tersebut untuk melanjutkan program pembangunan. Sebagian mengkhawatirkan bahwa penghentian sementara ini bisa berdampak pada terhambatnya proyek infrastruktur, bantuan sosial, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan ini bukan untuk menghukum, melainkan untuk memastikan dana desa digunakan dengan tepat sasaran. Ia juga berkomitmen untuk segera menyelesaikan proses evaluasi sehingga dana dapat kembali disalurkan setelah sistem pengawasan diperketat. Sejumlah desa di Indonesia telah terkena dampak penyelewengan dana desa. Data dari ICW menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 187 kasus korupsi dana desa, dengan kerugian negara mencapai sekitar 162,2 miliar rupiah. Penyelewengan ini seringkali melibatkan kepala desa dan oknum pemerintah daerah, dengan modus mulai dari laporan fiktif hingga penggelapan anggaran untuk proyek infrastruktur atau bantuan langsung. Beberapa wilayah yang sebelumnya tercatat memiliki kasus besar, misalnya di Sulawesi Selatan dan Sumatera, menunjukkan pola serupa. Alokasi dana desa tidak sampai pada masyarakat akibat lemahnya pengawasan dan regulasi yang kompleks. Selain itu, faktor kurangnya pelatihan bagi aparat desa dalam mengelola anggaran menjadi pemicu lainnya. Langkah penting adalah meningkatkan transparansi dan pengawasan dengan melibatkan masyarakat secara aktif serta menyediakan pelatihan bagi aparat desa untuk mencegah pengulangan kasus serupa. Penyelewengan dana desa biasanya terjadi melalui berbagai modus operandi, di antaranya, 1. Penggunaan anggaran fiktif kepala desa atau perangkat desa membuat laporan penggunaan dana untuk proyek yang sebenarnya tidak pernah dilakukan. Seperti pembangunan infrastruktur yang hanya tercatat di dokumen, tetapi tidak ada bukti fisiknya di lapangan. 2. Markup anggaran harga bahan atau biaya pengerjaan proyek desa sengaja dinaikkan dalam laporan sehingga selisihnya diselewengkan oleh pihak yang terlibat. Contohnya adalah pengadaan material bangunan yang dilaporkan lebih mahal dari harga pasar. 3. Proyek tidak sesuai spesifikasi dana digunakan untuk proyek pembangunan yang memang ada secara fisik, tetapi kualitasnya di bawah standar atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah direncanakan. Hal ini sering terjadi pada pembangunan jalan desa atau gedung komunitas. 4. Penggelapan dana bantuan dana desa yang seharusnya dialokasikan untuk bantuan langsung kepada masyarakat miskin disalahgunakan oleh perangkat desa untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. 5. Pemotongan dana oleh oknum sebelum dana diterima oleh desa. Oknum di tingkat pemerintahan atau perangkat desa memotong sebagian anggaran dengan dalih administrasi atau biaya operasional.
Masalah-masalah ini sering diperparah oleh lemahnya pengawasan, kurangnya pelatihan aparat desa dalam pengelolaan anggaran, serta kompleksitas regulasi terkait dana desa. Pengawasan terhadap dana desa melibatkan berbagai pihak, namun dalam praktiknya, sering terjadi kelemahan dalam pengawasan, yang membuka peluang persekongkolan antara oknum di berbagai tingkatan. Berikut adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab dan potensi masalahnya. Pihak pengawas dana desa 1. Kementerian Keuangan bertanggung jawab menyalurkan dana desa ke rekening kas desa melalui pemerintah kabupaten, kota. Mereka juga memantau penggunaan anggaran melalui laporan keuangan. 2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengawasi pelaksanaan program dan memastikan dana desa digunakan sesuai tujuan pembangunan. 3. Kementerian Dalam Negeri bertugas memverifikasi dan memberikan panduan terkait alokasi dana desa, termasuk aturan penggunaan dan mekanisme pencairan. 4. Aparat penegak hukum, kejaksaan, kepolisian, KPK, menindak pelanggaran hukum yang terjadi, terutama jika ada laporan atau temuan penyimpangan. 5. Masyarakat dan BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Masyarakat berhak mengawasi dan melaporkan jika terjadi kejanggalan. BPD bertugas sebagai lembaga yang menampung aspirasi masyarakat. Potensi persekongkolan dalam beberapa kasus, penyelewengan dana desa melibatkan kolaborasi antara beberapa pihak. Kepala desa dan aparat desa oknum ini dapat bekerja sama membuat laporan fiktif atau memanipulasi anggaran. Pejabat pemerintah kabupaten, kota ada laporan pemotongan dana sebelum dana sampai ke desa, dengan dalih biaya administrasi atau kewajiban tidak resmi. Kontraktor swasta persekongkolan terjadi dengan menyusun proyek yang anggarannya di-markup, di mana kontraktor berbagi keuntungan dengan kepala desa atau pejabat pemerintah lainnya. Masalah pengawasan kelemahan regulasi tidak adanya integrasi antara aturan dari berbagai kementerian membuat aparat desa kebingungan dan memberikan celah untuk penyimpangan. Kurangnya partisipasi masyarakat seringkali kurang diberdayakan untuk memantau dan melaporkan penyelewengan. Minimnya transparansi dan akuntabilitas pelaporan yang tidak terbuka dan sulit diakses oleh publik mempersulit deteksi penyelewengan. Upaya memperkuat pengawasan harus mencakup keterlibatan masyarakat secara aktif, pelatihan untuk aparat desa, serta mekanisme transparansi yang lebih baik untuk mencegah persekongkolan. Penyelewengan dana desa masih terjadi meskipun banyak pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor berikut. 1. Lemahnya koordinasi antar instansi pengelolaan dana desa melibatkan berbagai kementerian, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, dan Kementerian Dalam Negeri. Namun, kebijakan yang tidak sinkron sering membingungkan aparat desa, sehingga pengawasan menjadi tidak efektif. 2. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Banyak desa tidak memiliki sistem pelaporan yang terbuka. Data penggunaan dana seringkali sulit diakses masyarakat, yang menyebabkan potensi penyelewengan sulit terdeteksi. 3. Rendahnya kapasitas aparat desa. Sebagian kepala desa dan perangkatnya kurang memahami pengelolaan dana dan regulasi yang rumit. Ketiadaan pelatihan memadai membuat mereka mudah melakukan kesalahan, disengaja maupun tidak. 4. Pengawasan yang kurang efektif. Aparat pengawas dari pemerintah daerah hingga masyarakat sering tidak memiliki sumber daya atau keberanian untuk menindak kepala desa yang menyimpang. Beberapa juga terlibat dalam persekongkolan, misalnya menerima bagian dari dana yang diselewengkan. 5. Rendahnya ada laporan pemotongan dana sebelum dana sampai ke desa, dengan dalih biaya administrasi atau kewajiban tidak resmi.
Kontraktor swasta persekongkolan terjadi dengan menyusun proyek yang anggarannya di-markup, di mana kontraktor berbagi keuntungan dengan kepala desa atau pejabat pemerintah lainnya. Masalah pengawasan kelemahan regulasi tidak adanya integrasi antara aturan dari berbagai kementerian membuat aparat desa kebingungan dan memberikan celah untuk penyimpangan. Kurangnya partisipasi masyarakat seringkali kurang diberdayakan untuk memantau dan melaporkan penyelewengan. Minimnya transparansi dan akuntabilitas pelaporan yang tidak terbuka dan sulit diakses oleh publik mempersulit deteksi penyelewengan. Upaya memperkuat pengawasan harus mencakup keterlibatan masyarakat secara aktif, pelatihan untuk aparat desa, serta mekanisme transparansi yang lebih baik untuk mencegah persekongkolan. Penyelewengan dana desa masih terjadi meskipun banyak pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor berikut. 1. Lemahnya koordinasi antar instansi pengelolaan dana desa melibatkan berbagai kementerian, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, dan Kementerian Dalam Negeri. Namun, kebijakan yang tidak sinkron sering membingungkan aparat desa, sehingga pengawasan menjadi tidak efektif. 2. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Banyak desa tidak memiliki sistem pelaporan yang terbuka. Data penggunaan dana seringkali sulit diakses masyarakat, yang menyebabkan potensi penyelewengan sulit terdeteksi. 3. Rendahnya kapasitas aparat desa. Sebagian kepala desa dan perangkatnya kurang memahami pengelolaan dana dan regulasi yang rumit. Ketiadaan pelatihan memadai membuat mereka mudah melakukan kesalahan, disengaja maupun tidak. 4. Pengawasan yang kurang efektif. Aparat pengawas dari pemerintah daerah hingga masyarakat sering tidak memiliki sumber daya atau keberanian untuk menindak kepala desa yang menyimpang. Beberapa juga terlibat dalam persekongkolan, misalnya menerima bagian dari dana yang diselewengkan. 5. Rendahnya partisipasi masyarakat. Masyarakat seringkali tidak diberdayakan untuk memantau penggunaan dana desa. Selain itu, sebagian warga enggan melaporkan karena khawatir adanya ancaman dari pihak yang berkuasa di desa. 6. Lemahnya penegakan hukum. Meskipun banyak kasus korupsi dana desa terungkap, penanganannya seringkali lambat. Hukuman yang tidak tegas juga tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Solusi yang dapat dilakukan: 1. Memperkuat transparansi. Menyediakan akses publik terhadap laporan penggunaan dana desa secara online. 2. Meningkatkan kapasitas aparat desa. Pelatihan wajib tentang pengelolaan keuangan desa. 3. Pengawasan independen, melibatkan lembaga independen dan komunitas lokal untuk memantau dana desa. 4. Penegakan hukum tegas, memberikan sanksi yang tegas dan cepat kepada pelaku penyelewengan. Meskipun ada banyak pengawas, efektivitas mereka sangat bergantung pada sistem yang transparan dan koordinasi yang baik antar instansi serta partisipasi aktif masyarakat. Pelaku penyelewengan dana desa dapat dikenai berbagai sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, tergantung pada jenis dan tingkat pelanggarannya. Berikut adalah beberapa jenis sanksi yang umumnya diterapkan. 1. Sanksi pidana korupsi. Pelaku yang terbukti menyalahgunakan dana desa untuk keuntungan pribadi dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan denda minimal Rp200 juta, sesuai Pasal 2 dan Pasal 3 UU tersebut. Pemalsuan dokumen, jika pelaku membuat laporan keuangan palsu, dapat dijerat dengan Pasal 263 KUHP. Dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. 2.
Sanksi administratif kepala desa atau aparat yang terlibat bisa diberhentikan dari jabatannya berdasarkan evaluasi dari Inspektorat Daerah atau keputusan pemerintah daerah. Dana desa juga bisa ditahan atau dihentikan penyalurannya untuk sementara waktu jika ditemukan penyalahgunaan. 3. Pengembalian kerugian negara selain hukuman pidana. Pelaku diwajibkan mengembalikan dana yang telah diselewengkan sebagai bentuk pemulihan kerugian negara, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 4. Sanksi perdata. Pelaku dapat dituntut secara perdata jika ada pihak yang dirugikan, seperti masyarakat desa, untuk meminta kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Efek jera. Meskipun sanksi hukum telah jelas, masih banyak pelanggaran terjadi karena lemahnya penegakan hukum dan pengawasan. Diperlukan tindakan tegas dan transparan untuk memastikan bahwa sanksi ini benar-benar memberikan efek jera. Pelaku penyelewengan dana desa umumnya dijatuhi sanksi hukum yang berat, termasuk hukuman pidana penjara dan kewajiban mengganti kerugian negara. Berdasarkan data dari KPK, hingga 2021 terdapat 686 kepala desa yang terjerat kasus korupsi dana desa. Banyak dari mereka dihukum karena menyalahgunakan dana untuk kepentingan pribadi atau proyek fiktif. Sanksi terhadap pelaku bergantung pada tingkat pelanggaran, dengan dasar hukum utama adalah UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, dalam beberapa kasus, kepala desa juga diberhentikan dari jabatannya untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan selama proses hukum berlangsung. Pemerintah pusat dan daerah terus mengembangkan program edukasi dan pengawasan, seperti pembentukan Desa Anti Korupsi, untuk mencegah korupsi lebih lanjut. Pencegahan dan penindakan yang lebih ketat diharapkan dapat mengurangi penyelewengan dana desa di masa depan dana desa. Selain itu, sebagian warga enggan melaporkan karena khawatir adanya ancaman dari pihak yang berkuasa di desa. 6. Lemahnya penegakan hukum. Meskipun banyak kasus korupsi dana desa terungkap, penanganannya seringkali lambat. Hukuman yang tidak tegas juga tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Solusi yang dapat dilakukan: 1. Memperkuat transparansi. Menyediakan akses publik terhadap laporan penggunaan dana desa secara online. 2. Meningkatkan kapasitas aparat desa. Pelatihan wajib tentang pengelolaan keuangan desa. 3. Pengawasan independen. Melibatkan lembaga independen dan komunitas lokal untuk memantau dana desa. 4. Penegakan hukum tegas, memberikan sanksi yang tegas dan cepat kepada pelaku penyelewengan. Meskipun ada banyak pengawas, efektivitas mereka sangat bergantung pada sistem yang transparan dan koordinasi yang baik antar instansi serta partisipasi aktif masyarakat. Pelaku penyelewengan dana desa dapat dikenai berbagai sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, tergantung pada jenis dan tingkat pelanggarannya. Berikut adalah beberapa jenis sanksi yang umumnya diterapkan. 1. Sanksi pidana korupsi. Pelaku yang terbukti menyalahgunakan dana desa untuk keuntungan pribadi dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan denda minimal Rp200 juta, sesuai Pasal 2 dan Pasal 3 UU tersebut. Pemalsuan dokumen. Jika pelaku membuat laporan keuangan palsu, dapat dijerat dengan Pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. 2. Sanksi administratif. Kepala desa atau aparat yang terlibat bisa diberhentikan dari jabatannya berdasarkan evaluasi dari Inspektorat Daerah atau keputusan pemerintah daerah. Dana desa juga bisa ditahan atau dihentikan penyalurannya untuk sementara waktu jika ditemukan penyalahgunaan.
3. Pengembalian kerugian negara selain hukuman pidana. Pelaku diwajibkan mengembalikan dana yang telah diselewengkan sebagai bentuk pemulihan kerugian negara, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 4. Sanksi perdata. Pelaku dapat dituntut secara perdata jika ada pihak yang dirugikan, seperti masyarakat desa, untuk meminta kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Efek jera. Meskipun sanksi hukum telah jelas, masih banyak pelanggaran terjadi karena lemahnya penegakan hukum dan pengawasan. Diperlukan tindakan tegas dan transparan untuk memastikan bahwa sanksi ini benar-benar memberikan efek jera. Pelaku penyelewengan dana desa umumnya dijatuhi sanksi hukum yang berat, termasuk hukuman pidana penjara dan kewajiban mengganti kerugian negara. Berdasarkan data dari KPK, hingga 2021 terdapat 686 kepala desa yang terjerat kasus korupsi dana desa. Banyak dari mereka dihukum karena menyalahgunakan dana untuk kepentingan pribadi atau proyek fiktif. Sanksi terhadap pelaku bergantung pada tingkat pelanggaran. Dengan dasar hukum utama adalah UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, dalam beberapa kasus, kepala desa juga diberhentikan dari jabatannya untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan selama proses hukum berlangsung. Pemerintah pusat dan daerah terus mengembangkan program edukasi dan pengawasan, seperti pembentukan Desa Anti Korupsi, untuk mencegah korupsi lebih lanjut. Pencegahan dan penindakan yang lebih ketat diharapkan dapat mengurangi penyelewengan dana desa di masa depan.